Nah, disitulah pencetus Syiah ya, dan tokoh mereka yang merintis kelompok Syiah itu Abdullah bin Saba, yang dikenal di buku-buku Syiah dengan nama Ibnu Sauda. Ini kalau orang Syiah dari kehebatannya sekarang ini kalau bilang itu Abdullah bin Saba yang mendirikan Syiah, itu cuman cerita fiktif ahli sunnah. Sama buku itu tadi yang bilang itu juga sunnah Syiah bergandengan tangan, begitu juga komentarnya, itu fiktif aja katanya. Jelas ya? Ini orang nggak baca buku-buku Syiah. Loh, orang Syiah sendiri di buku-bukunya mengakui, ada di buku Syiah pengakuan terhadap siapa? Abdullah bin Saba. Dan itu ditulis sebuah buku tersendiri menjelaskan riwayat-riwayat tentang Abdullah bin Saba ini. Dan dipastikan orang Syiah sendiri mengakui ya. Dia bukan sosok fiktif. Perbuatannya ada, tercatat di dalam sejarah. Ustadz Jul mengatakan bahwa pencetus dan perintis ajaran Syiah adalah Abdullah bin Saba. Namun sangat disayangkan, orang yang memiliki profesi sebagai ustadz ini tidak membawakan satupun rujukannya, yang mana dongeng semacam ini mudah sekali ditiru oleh anak-anak kecil. Kami tidak ingin dikelompokkan sebagai orang bodoh, karena itu kami tidak akan menanggapinya. Adapun pernyataan Ustadz Jul bahwa kelompok Syiah mengakui keberadaan sosok Abdullah bin Saba itu memang benar. Namun seharusnya Ustadz Jul juga mengetahui apa komentar para ulama Syiah tentang sosok Abdullah bin Saba. Sekarang mari kita lihat beberapa ulama Syiah yang menilai pribadi Abdullah bin Saba. Dalam kitab Rijal At-Tusi, karya Syekh At-Tusi, salah satu ulama Syiah yang diterbitkan oleh Muassasah An-Nashr Al-Islami, cetakan kelima tahun 1430 Hijriah, halaman 75. Syekh At-Tusi berkata, Abdullah bin Saba kufur dan ghulu. Dalam kitab At-Tahrir At-Tawus, karya Syekh Hasan Syahidul Tsani, salah satu ulama Syiah yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Alami, cetakan pertama tahun 1988, halaman 173. Syekh Hasan berkata, Abdullah bin Saba seorang ghulu yang terlaknat, sampai pada kalimat dia meyakini bahwa Ali adalah Tuhan dan dia sendiri, yaitu Abdullah bin Saba, adalah Nabi, maka laknat Allah baginya. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam kitab berikut ini, Tharaiful Maqal, karya Sayyid Burujerdi, jilid 2, halaman 96, Khulasatul Aqwal, karya Ibn Mutahhar Al-Hilli, halaman 372, dan masih banyak lagi pernyataan ulama Syiah yang menjelaskan kekafiran dan kehulatan Abdullah ibn Saba. Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, kini semakin jelas bahwa Syiah bukan hasil rekayasa Abdullah ibn Saba. Terlebih lagi, para ulama Syiah sendiri juga telah mengutuk Abdullah ibn Saba, sehingga secara logika tidak mungkin seorang umat akan mengutuk pemimpin mazhabnya sendiri. Silahkan para pemirsa menilainya. Dan sebagaimana kebiasaan yang sering kita jumpai, jika seorang ulama menganut mazhab Asy-Syafi'i, maka dia akan selalu membawakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu pula terhadap ulama yang mengikuti Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki, juga akan membawakan pendapat imam mereka masing-masing. Begitu pula mazhab Wahabi sering menukil kalimat imamnya, yaitu Ibn Taimiyah. Karena itu, yang ingin kami tanyakan kepada para penuduh tanpa dasar, di manakah seorang Syiah yang membawakan pendapat Abdullah ibn Saba? Sebagai hadiah bagi Ustadz Jul, kami akan nukilkan pernyataan ulama Wahabi rombongan Ustadz Jul tentang siapakah para pendakwah ajaran Abdullah ibn Saba. Dalam kitab Al-Hukbah Minat Tarikh, karya Utsman Khamis, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Qayyimah dan Darul Iman, cetakan tahun 1999 Masehi, halaman 90 sampai 91. Utsman Khamis berkata, Ibn Saba menampakkan sebagian akidah Yahudi seperti Raj'ah dan Wasi, dan sesungguhnya keimamahan terdapat di satu rumah saja dan akidah yang lainnya. Sampai kalimat, Ibn Saba juga berkata, dahulu terdapat 1000 nabi dan setiap nabi memiliki wasi. Sesungguhnya Ali adalah wasi Muhammad. Manusia pun dari tiap lapisan menyambut seruannya dan sebagian dari mereka menjadikannya pendakwah.
mereka memahami tujuannya dan menyeru kepada dakwahnya. Sebagian dari mereka membenarkan perkataannya, yaitu perkataan Abdullah ibn Saba, sampai pada kalimat di antara para pendakwahnya Ibn Saba dan berjasa menyebarkan dakwahnya adalah sampai pada kalimat Abdurrahman bin Udais al-Balwi, sampai pada kalimat Amr bin al-Hamik al-Khuzai. Sekarang mari kita lihat siapakah Abdurrahman bin Udais al-Balwi yang dimaksud oleh Utsman Khamis sebagai pendakwah ajaran Abdullah ibn Saba. Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama ahlu sunnah yang diterbitkan oleh Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002, halaman 451. Ibn Abdil Bar berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi berasal dari Mesir. Dia menyaksikan perjanjian Hudaybiyah sampai pada kalimat, dia termasuk orang yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Maksudnya baiatur Ridwan. Sekarang mari kita lihat siapakah Amr bin al-Hamik al-Khuzai yang juga dimaksud oleh Utsman al-Khamis sebagai pendakwah ajaran Abdullah bin Saba. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 514. Ibn Hajar berkata, Amr bin al-Hamik sampai pada kalimat berkata Ibn Sakkan, dia adalah sahabat, sampai kalimat bahwa Amr bin al-Hamik ikut serta dalam perang Badar. Jelas sudah bahwa rombongan Wahabi ini ketika menggembar-gemborkan kisah Abdullah ibn Saba secara tidak langsung telah mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Amr bin al-Hamik yang ikut di perang Badar dan Abdurrahman bin Udais yang ikut baiat Ridwan. Namun karena mereka pemilik agama dan dapat menentukan siapa yang salah dan yang benar, tentunya hal ini tidak ada masalah bagi mereka untuk mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para pemirsa tidak usah heran jika kelompok Syiah senantiasa difitnah sebagai para pembenci sahabat. Ini adalah bentuk pengelabuan yang dilakukan oleh mereka. Hadiah berikut bagi Ustadz Jul dan rombongan Wahabinya adalah pernyataan imam besarnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah berikut ini. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3, cetakan pertama tahun 1986, halaman 458. Ibn Taimiyah berkata, dan manusia yang paling terkenal murtad adalah musuh-musuh Abu Bakar Siddiq dan para pengikutnya seperti Musailamah al-Kadzab serta pengikutnya dan selainnya. Mereka lah yang dijadikan oleh Rafidhah sebagai pemimpin, sebagaimana banyak ulama mereka yang menjelaskannya. Dari sini kita dapat melihat bagaimana sifat dan cara beragama rombongan Wahabi ini. Mereka hobi melemparkan fitnah. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa Syiah adalah pengikut Abdullah bin Saba. Namun di sisi lain, imamnya sendiri yaitu Ibn Taimiyah menyatakan bahwa Syiah sebagai pengikut Musailamah al-Kadzab. Sekarang mari kita lihat siapakah sebenarnya yang mengambil pengetahuan dari Yahudi. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982 Masehi, halaman 600 sampai 601. Az-Zahabi berkata, diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, dia mendengar Umar berkata sampai pada kalimat, kepada Ka'bul Ahbar, tinggalkan olehmu meriwayatkan hadis. Jika tidak, maka aku akan mengasingkanmu ke negeri kera. Syuaib al-Arnaud berkata, sanadnya sahih. Sekarang mari kita lihat siapakah sosok Ka'bul Ahbar yang diancam oleh Umar akan diusir. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, jilid 3, halaman 489, Az-Zahabi berkata di dalam mengomentari biografi Ka'bul Ahbar, dia sebelumnya adalah seorang Yahudi, lalu masuk Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Pertanyaannya, mengapa Umar berkeinginan melarang Ka'bul Ahbar untuk meriwayatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau memang Umar mengetahui bahwa orang ini pendusta yang menukil riwayat Israiliyat yang berasal dari Yahudi untuk kaum muslimin? Sekarang mari kita lihat apa pendapat imam besarnya Ustadz Jul, yaitu Ibn Taimiyah, tentang riwayat yang dibawakan oleh Ka'bul Ahbar. Dalam kitab Bayan Talbisil Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Mujamma Malik Fahad, cetakan tahun 1426 Hijriah, halaman 268. Selanjutnya Ibn Taimiyah berkata, riwayat ini sekalipun merupakan riwayat Ka'bul Ahbar, tetap diperbolehkan karena termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab dan bisa jadi termasuk dari sesuatu yang diperolehnya dari sahabat. Di sini jelas Ibn Taimiyah menilai Ka'bul Ahbar sebagai orang yang jujur yang dapat diambil riwayatnya. Padahal Khalifah kedua sudah melarang Ka'bul Ahbar untuk membawakan riwayat. Sekarang jelas sudah siapa yang mengambil pengetahuan dari ahli kitab. Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa agar selalu berhati-hati terhadap fitnah dan kebohongan para pendakwah dari rombongan Wahabi ini. Mereka hobi menebar fitnah, merubah-rubah isi kitab ulama, mengklaim kebenaran hanya milik mereka, selain mereka sesat, selain mereka bukan ahlus sunnah, dan lain sebagainya. Bagi para pemirsa yang ingin mengikuti dan ingin lebih jelas lagi dari manakah kelompok Syiah mengambil ajarannya, silahkan rujuk link berikut ini agar nanti semakin jelas bahwa apa yang dikatakan oleh kelompok Wahabi adalah fitnah dan kedustaan belaka.